Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ananda dengan NPM 193212338, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya dari kelompok 11 yang bertemakan sandang yang beranggotakan Ginan Fahriza dengan NPM 239, Faris Ridwan Hakim dengan NPM 240, Sergio Triwibowo dengan NPM 241, dan Nadifa Anissa dengan NPM 242. Di karya tulis ini, saya mengambil judul yaitu pengaruh model masker dalam berpakaian pada masa pandemi di masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu bab pertama, yaitu tentang pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah penelitian. COVID, atau bisa juga disebut dengan virus corona, telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya di Tiongkok pada tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa, dampak virus ini membuat sebagian negara menjadi pusat perhatian, termasuk negara Indonesia. Yang kedua, adanya rumusan masalah penelitian. Pertama, apakah masyarakat efektif dalam memakai masker pada era pandemi ini? Yang kedua, bagaimana masker menjadi tren di kalangan masyarakat pada era COVID? Bagaimana tanggapan masyarakat pada pengaruh model masker yang dipakai? Yang ketiga, adanya tujuan penelitian. Untuk mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pengaruh model masker dalam berpakaian pada masa pandemi di masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas pada masker yang sedang ramai dipakai pada era pandemi. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah masker telah menjadi modal utama pada saat keluar rumah. Dan yang terakhir, pada bab manfaat dari penelitian ini, yaitu memberikan fakta baru atau memberitahu pengaruh model masker dalam berpakaian pada COVID-19, mengetahui kualitas hidup masyarakat setelah tahu adanya COVID ini, lalu mengetahui apakah masker membuat masyarakat menjadi efektif jika ingin beraktivitas. Dan sekarang saya akan membahas tentang bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, ada definisi COVID. Definisi COVID menurut sumber, yaitu COVID atau bisa disebut dengan oranovirus, adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti Middle-earth Syndrome atau Acute Respiratory Syndrome. Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dalam hidung pasien yang terkena flu biasa atau bisa disebut dengan common cold. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi masker. Definisi masker menurut beberapa ahli adalah masker adalah perlindungan pernapasan yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminasi yang berada di udara perlindungan pernapasan. Atau masker tidak dimaksud untuk menggantikan metode pilihan yang dapat dihilangkan penyakitnya, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakaiannya. Selanjutnya ada fungsi masker. Fungsi masker dari beberapa sumber. Masker filtrasi mempunyai beberapa fungsi dan filter yang digunakan untuk melindungi dari paparan banyak gas, partikel, atau aerosol, yaitu ada tipe masker yang digunakan menurut 3M, yaitu ada N-series, R-series, dan P-series. Selanjutnya, definisi lifestyle. Definisi lifestyle menurut para sumber. Gaya hidup atau bisa disebut dengan lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Istilah gaya hidup pada awal dibuat oleh psikolog Australia
Pada tahun 1929 pengertiannya yang lebih luas, sebagaimana dipahami pada hari ini, mulai digunakan sejak tahun 1961. Selanjutnya ada definisi pandemi dari beberapa sumber. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi sebagian situasi ketika populasi seluruh dunia dan kemungkinan akan terinfeksi penyakit dan mereka akan jatuh sakit. Sedangkan dilansir dari ABC News, pandemi adalah epidemi global. Epidemi sendiri adalah wabah atau peningkatan kasus penyakit dengan segala skala yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah definisi masyarakat menurut sumber. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa ahli, yaitu ada dari Paul B. Harton. Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Yang kedua ada dari Ralph Linton. Menurut Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batasan yang dirumuskan secara jelas. Yang ketiga ada dari John J. Macionis, yaitu menurut John J. Macionis, definisi masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan yang sama. Dan yang terakhir ada dari Suarjono Sukanto. Menurut Suarjono, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu interaksi sosial dan komunikasi. Sekarang sudah memasuki bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada 3.1 tentang fenomena. Pertama, fenomena gaya hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat sekarang cenderung mengurangi belanja retail. Mereka cenderung membeli barang konsumsi seperlunya saja, namun belanja lainnya meningkat. Belanja apa saja yang meningkat? Masyarakat Indonesia sedang terpolarisasi menjadi dua kutub, yaitu tipe Y dan tipe X. Yang kedua ada fenomena sosial pada masa pandemi. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat sering tidak menyadari bahwa gejala atau fenomena sosial yang sedang dihadapi merupakan bagian dari permasalahan sosial. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat tidak peka dan menganggap gejala atau fenomena ini yang dihadapi yaitu fenomena biasa. Bahwanya permasalahan sosial merupakan realitas yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian realitas sosial, permasalahan sosial merupakan gejala atau fenomena yang tidak dihendaki. Masyarakat berharap dapat menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang ideal, tetapi cita-cita tersebut belum dapat dicapai. Selain itu, gejala atau fenomena dianggap permasalahan sosial apabila menimbulkan kerugian fisik maupun itu non-fisik, serta dianggap bertentangan dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga ada fenomena kualitas hidup masyarakat Indonesia pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap kualitas manusia Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 hanya tumbuh 0,03% atau cenderung stagnan menjadi 71,94 dari tahun lalu. Yang 71,92 BPS juga mencatat IPM 10 daerah menurun pada tahun ini. Ya, ini ada Kalimantan Utara, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DIY Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Dari seluruhnya, IPM Kalimantan Utara turun paling dalam
dengan minus 0,66% dibandingkan 2019 menjadi 70,63 IPM. Papua menjadi yang terendah di negeri ini dengan 60,44 atau 0,48% dari tahun lalu yang berkategori sedang. Sebaliknya, IPM DKI Jakarta paling tinggi dengan 80,77 dan berkategori sangat tinggi. Perbedaan poin keduanya yang sangat jauh menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah pusat dan timur Indonesia. Dan sekarang masuk ke analisis data. Hasil dari penelitian yang menganalisis pengaruh model masker dalam berpakaian pada masa pandemi di masyarakat melalui pengisian kuesioner atau Google Form secara online yang diperoleh dari 70 masyarakat yang berada di Kota Bandung. Hasil dari jawaban para responden menjadikan fakta dari informasi terkait pengaruh model masker dalam berpakaian pada masa pandemi sebagai berikut. Dari data yang sudah saya dapat, saya analisis yaitu masyarakat sekarang banyak menggunakan masker medis jika keluar rumah agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditemukan di mana-mana. Setiap orang pun karena pandemi, mereka berpergian selalu menggunakan masker agar penyebaran COVID tidak melonjak. Menurut masyarakat juga bahwa masker efektif sekali untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan masker juga pun menjadi lifestyle orang agar terlihat lebih trendy dan lebih pede. Tapi kebanyakan selain terlihat trendy, mereka juga tidak lupa untuk menjalankan prokesnya seperti 5W1H, selalu menggunakan hand sanitizer jika sehabis memegang sesuatu atau sebelum memegang sesuatu. Terus setelah sampai rumah mereka mandi. Di sini saya akan membahas bab terakhir yaitu bab 4 tentang kesimpulan. Dari karya tulis ilmiah yang dapat saya simpulkan, pandemi virus COVID-19 ini menjadikan pemerintah untuk memakai masker setiap berpergian keluar dari rumah. Selalu memperhatikan prokes kesehatan, selalu memperhatikan 5W1H, tidak lupa untuk mencuci tangan setiap mau memegang atau beres memegang sesuatu, menjaga jarak, dan terakhir mandi jika sudah berpergian dari luar atau kerumunan banyak orang. Lifestyle masyarakat Indonesia pun sekarang berubah karena adanya pandemi COVID-19. Masyarakat lebih pede jika harus terus memakai masker. Karena menurut mereka, masker sudah menjadi tren untuk era sekarang ini. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia ingin sekali negeri ini bebas dari wabah penyakit. Karena agar merasa aman dan terhindar dari penyakit jika berpergian kemana-mana.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.